Selamat pagi, Pak Greg dan teman-teman yang saya kasihi. Perkenalkan, nama saya Immanuel Bem Prakoso dari Fakultas Teknologi Pertanian Unika dengan prodi FTP. Saya dengan NIM 20I10024. Dan pada sesi hari ini atau video YouTube hari ini, saya akan memberi video reaction tentang talk show dengan berjudul Menghidupi Kasih di Antara Kita yang Berbeda. Talk show ini dinarasumberi oleh Suster Francisca Romana Wuriningsih. Sebelum kita masuk apa talk show ini, saya akan memberi sedikit kesimpulan mengenai apa yang saya alami atau pendapat pribadi mengenai talk show ini. Jadi pada talk show ini, Suster ingin merangkul kita semua supaya kita menjadi manusia yang lebih baik. Lebih baik bagaimana caranya? Yaitu lebih baik untuk dapat menghargai umat-umat beragama, karena kita sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki banyak suku, banyak budaya, banyak pulau, kita harus bisa menghargai, karena Indonesia dengan semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan Indonesia adalah negara yang nasionalis dan percaya kepada Tuhan. Indonesia tidak menganut komunisme, liberalisme. Mereka masih percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan langsung saja masuk ke inti talk show-nya. Jika kita bicara mengenai kasih, tidak akan ada hentinya. Mengaksikan ada-ada saja bahan-bahannya. Karena kasih memberi rasa sensasi yang aman, tentram, bahwa kesulitan itu tidak ada. Namun, apakah benar kasih dapat ditemukan di mana aja? Selain itu, perbuatan kasih sudah pasti sudah kita dapatkan di lingkungan keluarga. Semenjak dari kita kandungan lahir, orang tua kita sudah merawat kita sejak bayi, sejak kita dalam kandungan, sudah memberi kita doa, sudah memberi kasih, atau yang dikutip oleh suster yaitu menghidupi kasih di antara kita yang berdua, bersambung rasa pada sila pertama dan kedua. Jika kita menelusuri Pancasila, yaitu semboyan negara Indonesia, Pancasila memiliki 5 sila, yang sila pertamanya berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yaitu kepercayaan untuk menganut agama dan beribadah sesuai kepercayaannya. Namun yang ingin dijelaskan yaitu nilai-nilai kemanusiaan yang berhubungan dengan akulturasi budaya, menerima bangsa lain datang di bumi Nusantara dalam kerajaan Hindu, Buddha, Islam. Nilai-nilai religiusitas dalam kerajaan Mulawarman atau kerajaan Kutai kerap memberikan sedekah kepada Brahmana untuk kemakmuran negara dan rakyatnya. Yang ingin disampaikan oleh suster adalah bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia harus mengetahui bahwa akar budaya dan agama kita tuh dari mana? Dari masuknya kerajaan-kerajaan yang berasal dari Hindia. Selain itu, Pancasila berasal dari kitab Negara Kertagama dan dalam kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular. Dan ada sebuah slogan yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua. Selain itu juga ada Pancasila menurut filosofi Drikarya dengan pengertian membudayakan dan membudayakan. Inti dari filosofi ini adalah kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa membudidayakan satu sama lain. Kita harus tidak membuat kelebihan budaya adalah sesuatu tantangan. Kita harus menjadi tersebut adalah hal yang sangat-sangat kita gunakan dan sangat kita banggakan. Dengan kata lain, manusia cenderung bersatu dengan membentuk komunikasi dengan sesama, dan yang menyatukan adalah cinta kasih. Benci adalah bentuk penyesalan dan dari cinta kasih. Selain itu, suster juga memberi materi mengenai cinta. Apa itu cinta? Cinta dapat banyak hal, namun ada
dari sila ketiga yang menandakan cinta, yaitu persatuan Indonesia. Dari hal tersebut, apabila kita cinta negara kita, cinta tanah air kita akan melakukan itu sebagai cinta kasih kita terhadap negara. Kita tidak akan memecah belah negara. Kita menganggap bahwa budaya adalah hal yang dapat disatukan. Nah, sekarang kita telah melihat cinta kasih dari pandangan Pancasila. Sekarang kita akan lanjut cinta kasih dari pandangan berbagai agama. Sejak lahir kita diajarkan dan dibesarkan oleh orang tua. Setelah kita besar, kita sudah menerapkan cinta kasih tersebut. Terlebih cinta kasih universal tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, latar belakang, dan ekonomi. Namun, di berbagai dunia, khususnya Indonesia, terdapat anak-anak yang tidak mendapatkan cinta kasih, yaitu anak-anak pungut. Mereka dari lahir telah ditinggalkan orang tuanya. Dari dalam dan lubuk hati manusia, apa yang harus kita lakukan? Ajaran cinta kasih memiliki posisi yang amat penting dalam agama Buddha. Tidak hanya agama Buddha saja sih, di agama Katolik, Kristen, dan Islam, semuanya mengajarkan cinta kasih. Namun di agama Buddha, cinta kasih adalah hal yang penting. Agama Buddha sendiri mengajarkan bahwa cinta kasih adalah kebutuhan dasar manusia dan bersifat universal. Yang dapat diartikan bahwa cinta kasih adalah sesuatu hal yang biasa, suatu hal yang dapat diterapkan di mana-mana saja. Karena hal tersebut bersifat universal dan berlaku pada manusia siapa saja. Metta adalah rasa persaudaraan, persahabatan, pengorbanan yang mendorong kemampuan baik memandang makhluk lain sama dengan dirinya. Definisi itu diambil dari Dhammasukiri tahun 2004 ayat 21. Selain itu juga, metta adalah satu-satunya jawaban efektif bagi kekerasan dan penghancuran, baik dari senjata konvensional maupun nuklir. Nah, kita sudah mempelajari tentang cinta kasih di agama Buddha. Selanjutnya saya akan menjelaskan cinta kasih dari pandangan agama Hindu. Seperti kita ketahui, sudah menjadi kata yang terpadu antara cinta kasih. Tentu makna kasih lebih dalam daripada cinta yang hanya seperti objek, yang aku cinta kamu, aku cinta televisi. Cinta itu kayak kurang menandakan bahwa kamu sayang kepada orang. Namun, apa yang dimaksud cinta kasih secara universal oleh agama Hindu? Agama Hindu percaya bahwa untuk mencapai keseimbangan cinta kasih dapat diwujudkan dalam hubungan garis vertikal dan horizontal. Terlebih lagi, maksud memasuki abad modern dan global dituntut bersikap rasional, namun di sisi lain masih diperlukan curahan emosi spiritual, terutama dalam hubungan manusia dengan Tuhan Sang Pencipta. Saya sudah memasuki agama Hindu dan sekarang kita memasuki di dalam agama Katolik yang merupakan agama saya sendiri. Bila dihubungkan dengan Katolik, cinta yang dimaksud cinta kasih yaitu sumber cinta. Hukum pertama Yesus adalah kasihlah sesama manusiamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Sebab karena cintanya, Yesus Kristus rela sengsara dan wafat di kayu untuk menyelamatkan umat manusia. Itu adalah salah satu pedoman dari cinta kasih oleh umat Katolik. Cinta juga dapat diartikan sebagai gariah. Gariah ketika seseorang jatuh cinta. Cinta semacam ini adalah sesuatu yang berlangsung biasanya kurang dari 1 tahun dan bisa saja berhasil dengan hubungan retak, kacau, atau gagal, sehingga hal tersebut merupakan hal yang kurang baik atau tidak baik. Namun Yesus Kristus sendiri mengajarkan bahwa cinta kasih bukan hanya cinta. Jadi kamu mencintai orang bukan hanya karena gariahnya, karena bentuknya, tapi karena di dalam dirimu sendiri kamu sebagai manusia harus mencintai sesama.
Setelah itu ada beberapa definisi cinta ada beberapa jenis cinta menurut beberapa orang. Pertama, ada jenis cinta agape. Kasih agape ini telah ditunjukkan oleh Allah di dalam Kristus dengan menyediakan keselamatan agar pengampunan dapat diberikan kepada pemberontakan kita. Dan di situ juga disebutkan pada Yohanes bab 3 ayat 16 ada sebuah ayat yang berisi tentang kasih agape. Setelah itu juga ada filio atau solusi, jenis cinta yang terhubung melalui emosi kita. Pada bab 1 Petrus ayat 22 juga dijelaskan bahwa cinta melalui emosi tidak baik. Kasih ini berbeda dengan kasih atau kontras dengan kasih agape yang memandang sebagai manusia sejati. Nah, kita sudah masuk ke Katolik, sekarang kita berpindah ke Kristen. Cinta dalam agama Kristen adalah diajarkan untuk mencintai sesama. Dan pada bunyi ayat Matius bab 12 ayat 29 sampai 31, cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Juga ada Korintus 13 ayat 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Itu adalah pandangan dari agama Kristen, diambil dari beberapa ayat di dalam kitab sucinya. Dan yang terakhir, cinta kasih menurut Islam. Cinta kasih menurut agama Islam juga di dalam ayat Al-Quran tertera pada dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu Al-Fatihah bab 1. Setelah itu kita harus dapat menyatukan pendapat-pendapat agama tersebut menjadi satu pola pikir, yaitu Pancasila, yaitu sila ketuhanan sebagai dasar sila pertama, yaitu dasar semua sila. Sila kedua menunjukkan realitas yang dialami manusia sebagai ada bersama dan nilai cinta kasih. Sila ketiga yang berbicara kebangsaan menjadi spesifikasi dari pri kemanusiaan. Sila keempat yang berbicara juga bagaimana kita dapat membentuk satuan karya dengan saling menghormati dan menerima sesama sebagai pribadi dengan segala hak dan kewajibannya. Dan yang terakhir, sila kelima, yaitu Persatuan Indonesia yang berbicara kebangsaan menjadi spesifikasi dari pri kemanusiaan. Jadi berikut adalah ringkasan dari PPT Suster atau Talkshow Suster, dan sebelum saya akhiri, saya akan memberi kesimpulan atau apa sih yang dimaksud suster tersebut. Jadi yang dimaksud menurut saya adalah bahwa Indonesia memiliki banyak agama, banyak suku. Kita harus dapat membuat kelemahan tersebut menjadi keunggulan kita. Kita tahu tidak mudah, namun suster mengharapkan kita sebagai mahasiswa dapat bersatu dan dapat semakin kuat dan teguh dalam menghadapi masa modern ini, dan kita tidak menyebabkan perpecahan terhadap negara kita sendiri. Karena Indonesia adalah satu, dan karena kita manusia ciptaan Tuhan, segala ini dan Tuhan telah berfirman untuk saling menghormati dan menghormati sesama, maka semua ini kita lakukan demi kemuliaan Tuhan yang lebih tinggi. Saya Manuel Prakoso, pamit undur diri. Terima kasih.